Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin menggunakan satu mantra untuk mengusir Tang Yanfeng dan menunjukkan tahap awal budidaya Nirvana Skriya. Dengan pemikiran ini, orang-orang memiliki pemikiran yang berbeda ketika mendengar perkataan Zhan Conlie. Para pembudidaya di sekitarnya hanya punya sesaat untuk berpikir sebelum Zhan Conlie menyerbu ke arena. Matanya berbinar seperti obor saat dia melihat Wang Lin dengan ekspresi yang sangat serius dan menggenggam tangannya. "Senior Sumu, tolong beri saya pencerahan." Ekspresi Wang Lin netral saat dia melihat Zhan Conlie. Dia menggunakan tatapan yang membuatnya tampak seperti sedang melihat ke bawah dari atas. Wang Lin saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Saat itu, dia hanya bisa berpura-pura menjadi senior. Bahkan di kuil surgawi petir, dia hanya memiliki tingkat kultivasi yang mirip dengan Zhan Conlie. Sebenarnya, dia masih harus berhati-hati. Namun, sekarang budidayanya telah menembus tahap korporeal yang dan benar-benar mencapai langkah kedua. Melihat Zhan Conlie sekarang, pikiran Wang Lin tenang, tidak ada riak sedikit pun. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, "Kamu bukan tandinganku. Mempertimbangkan fakta bahwa kami mengenal satu sama lain, mundurlah." Zhan Conlie diam-diam merenung sambil menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks saat dia berkata, "Senior, 700 tahun yang lalu, Junior memahami sifat Guntur yang pantang menyerah di planet Guntur Surgawi. Saya menggabungkan sifat pantang menyerah itu ke dalam tubuh saya sendiri. Setelah saya kembali ke rumah, saya mengolah sebelum relik yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Zhan saya untuk membentuk domain saya. Domain saya adalah niat pertempuran yang pantang menyerah. Zhan adalah nama saya, dan itu juga domain saya. Yang ada hanyalah niat bertempur. Dengan domain ini, tingkat kultivasi saya melonjak pesat tanpa hambatan apapun hingga 400 tahun yang lalu ketika saya mencapai tahap korporeal yang, tetapi bahkan hingga hari ini, tingkat kultivasi saya belum meningkat. Senior, apakah dao saya benar atau salah?" Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, lingkungan menjadi sunyi. Semua pembudidaya terdiam dan bahkan beberapa leluhur terdiam. Dari tatapan mata mereka, jelas sekali pertanyaan ini ada di benak mereka juga. "Saya pernah bertanya pada leluhur keluarga Zhan saya, Li Yunxi, tetapi jawaban yang saya peroleh membuat saya semakin bingung." Zhan Conlie memandang Wang Lin dan berkata, "Senior, tolong beri saya pencerahan." Mata Wang Lin tenang saat dia melihat Zhan Conlie dan dengan tenang berkata, "Niat bertempurmu sangat rapuh." Mata Zhan Conlie berbinar-binar, tetapi segera meredup dan dia menjadi lebih diam. "Saya berasumsi bahwa jawaban leluhur Anda kepada Anda adalah untuk menantang semua orang di bawah bintang-bintang dengan tingkat kultivasi yang serupa dengan Anda. Untuk terus berperang dan memahami arti kata pertempuran, terus-menerus menang dan mengkonsolidasikan niat pertempuran Anda sampai Anda memasuki keadaan gila pertempuran. Pada saat itu, Anda akan menerobos ke tahap penggorengan nirvana." Tubuh Zhan Conlie bergetar dan dia tiba-tiba menatap Wang Lin. Meskipun kata-kata Wang Lin berbeda dari Li Yunxi, arti intinya sangat mirip. "Tolong beri saya pencerahan, senior. Untuk ini, saya bersedia memberi Anda dao ideal saya." Zhan Conlie mundur beberapa langkah dan membungkuk ke arah Wang Lin. "Untuk memberikan cita-cita dao Anda dengan santai, apa gunanya apa yang Anda sebut pantang menyerah?" "Zhan Conlie, karena kita mengenal satu sama lain, aku akan memberimu satu kalimat. Niat pertempuran yang dibentuk oleh pertempuran tanpa akhir itu kuat, tetapi kekuatan itu memiliki batas. Niat bertarung yang sebenarnya adalah ketika hatimu memiliki keyakinan yang membuatmu harus berjuang, membuatmu harus menang, memberimu tekad untuk bertarung. Bahkan jika Anda harus menghadapi saya, harus menghadapi leluhur Anda, harus menghadapi dunia, terus kenapa? Itu hanya kematian." Suara Wang Lin tenang, tapi itu seperti guntur di telinga Zhan Conlie. Guntur yang bergemuruh menyebabkan pikirannya terguncang dan dia mundur beberapa langkah. Niat bertarungnya lenyap dan digantikan dengan sedikit pencerahan. "Mundur." Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan Zhan Conlie mundur keluar dari arena. Dia diam-diam merenung untuk waktu yang lama sebelum membungkuk pada Wang Lin dan duduk di atas batu merahnya untuk berkultivasi.
Lingkungannya sunyi, tetapi mata pria berjubah hitam dengan 9 bilah di depannya bersinar terang. Dia mengangkat kepalanya saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, dengan suara serak, untuk secara langsung menunjukkan misteri Dao, saudaraku, kamu adalah murid Dao. Pemahaman Anda sangat dalam. Aku, Nangong, mengagumimu. Anda memenuhi syarat untuk menerima tantangan saya. Pria berjubah hitam itu berbicara seolah dia tidak peduli apakah Wang Lin menerima tantangannya atau tidak. Seolah-olah merupakan kemuliaan besar bisa ditantang olehnya. Dia tidak berdiri, tapi tangan kanannya membentuk segel dan dia melambaikan tangannya. 9 bilah bergetar dan energi bilah yang menakutkan berasal dari 9 bilah. Dia melambaikan tangannya lagi dan 9 sinar energi pedang melesat ke arah Wang Lin. Energi pedang ini terlalu kuat. Saat ditembakkan, sepertinya mengandung semacam hukum. Itu menyebabkan ruang di area tersebut berputar dan bahkan layar cahaya bergetar. Seolah-olah itu tidak bisa menahan energi pedang dan akan runtuh. Salah satu leluhur keluarga kultivasi yang duduk di atas batu putih melihat energi bilah dan bergumam, 9 tun Heavenly Blade. Setelah orang-orang di sekitar mendengar ini, mata mereka berbinar. Mereka menatap pria berjubah hitam dengan pikiran berbeda di kepala mereka. Pedang surgawi 9 tun Heavenly Blade dari sistem bintang Alheaven Domain Selatan. Jadi orang ini dari keluarga Nangong. Sebelumnya, 4 keluarga besar dari Domain Selatan adalah Nangong, Tang, Zhang, dan Sengong. Keluarga Nangong awalnya berada di peringkat 1, tetapi mereka menghilang secara misterius 1000 tahun yang lalu. Bahkan tidak ada setengah anggota keluarga Nangong yang tersisa di planet budidaya mereka. Ini bahkan menarik perhatian Thunder Celestial Temple, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menemukan satu alasan pun mengapa mereka menghilang. Saat berbagai pembicaraan ini menyebar, 9 sinar energi pedang melesat ke arah Wang Lin dengan kecepatan yang sangat cepat. Wang Lin tenang, tingkat kultivasi pria berjubah hitam itu sama dengan tahap awal Nirvana Skriya. 9 sinar energi pedang mengandung hukum destruktif yang menutup jalan mundurnya. Satu-satunya pilihan adalah menghadapinya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia melangkah maju. Dia mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Panggil angin." Wang Lin tidak menyia-nyiakan kata-kata untuk menghadapi orang ini tetapi menggunakan mantranya yang paling kuat. Yang dia inginkan adalah tempat pertama, dan jika dia terlibat dengan orang ini, maka momentumnya akan melemah dan mendapatkan tempat pertama akan menjadi tidak praktis. Hembusan angin hitam tiba-tiba muncul. Angin hitam tidak terbatas dan memenuhi seluruh area. Energi pisau yang menyegel area itu tidak dapat memblokirnya sama sekali. Semua energi pedang hancur menjadi pecahan dan terlempar kembali. Angin hitam bersiul, menciptakan angin dingin tak berujung yang bisa memadamkan seluruh kehidupan. 2 naga hitam segera muncul dari angin hitam. Kedua naga hitam itu memiliki panjang 10.000 kaki, dan saat tubuh mereka bergerak, gemuruh keras bergema dari mereka. Raungan naga ganas itu seperti murka surga. Niat membunuh yang padat mengelilingi area tersebut. Niat membunuh ini datang dari Wang Lin. Meskipun mantra ini disebut panggil angin, itu menggunakan energi asal Wang Lin. Niat membunuh dari Wang Lin digabungkan dengan angin hitam bersama dengan niat bertempurnya yang kaya. Raungan sengit datang dari kedua naga hitam itu. Pada saat yang sama, badai diciptakan dan menyapu 9 sinar energi pedang dan menyebabkan mereka segera runtuh. Di arena, Wang Lin berdiri di sana dengan jubah putihnya dan dikelilingi oleh angin hitam. Kedua naga hitam itu melingkar di sekelilingnya dengan tubuh sepanjang 10.000 kaki dan terus mengaum. Wang Lin tenang saat dia berjalan menuju pria berjubah hitam itu. "Jika kamu ingin bertempur, ayo bertempur." Sebuah suara yang begitu tenang hingga dingin datang dari Wang Lin. Saat ini, ekspresi semua pembudidaya yang melihat mantra berubah sangat. Bahkan leluhur dari keluarga kultivasi terkejut. "Ini, mantra macam apa ini? Mantra ini terlalu kuat, bahkan dengan layar cahaya yang bertindak sebagai penghalang, saya masih merasa kedinginan. Ini seperti es memenuhi tubuh saya dan memperlambat sirkulasi saya. Ini jelas bukan mantra biasa. Sumu ini layak disebut Master Demon. Semua mantranya mengandung sifat iblis seperti itu. Itu terlalu kuat." Mantra badai petir keluarga Yao mirip, tapi kekuatannya kurang dibandingkan dengan ini.
Mata pria tua berjubah ungu dari Thunder Celestial Temple menyala. Dia mengungkapkan senyuman dan berkata, "Aku mendengar dari penguasa kuil bahwa Sumu ini adalah saudara magang junior lintas generasi dari Dewa Surgawi King Sui." Sepertinya kemungkinan. Namun, antara 9 pedang surgawi Lord Jieji dan mantra surgawi yang hanya bisa membentuk 2 naga hitam, mana yang lebih kuat? Naga hitam itu meraung dan terus mengeluarkan angin dingin saat Wang Lin melangkah maju. Angin dingin menerpa batu merah tempat pria berjubah hitam itu duduk. Mata pria berjubah hitam itu menjadi lebih cerah, meski dia masih tidak bergerak. Tangan kanannya membentuk segel, menyebabkan 4 dari 9 bilah terbang ke udara. Mereka berpotongan dan mulai berputar, menyebabkan badai muncul. Saat badai pedang ini muncul, ruang di sekitarnya mulai retak seolah-olah tidak bisa mengatasinya lagi. Pria berbaju hitam itu serak saat dia perlahan berkata, "Penghancuran pedang surgawi." Keempat bilah segera keluar. Mereka berputar dan berpotongan dengan badai. Mereka berubah menjadi 4 bilah tak terbatas yang bisa menembus langit dan tanpa ampun menebas 2 naga hitam itu. 9 Tun Heavenly Blade. Pedang surgawi adalah pertunjukan kekuatan pamungkas, seolah-olah tidak ada di dunia ini yang bisa melawannya. Setelah melihat King Sui secara pribadi menggunakan Call the Wind 2 kali, Wang Lin telah belajar banyak dan kontrolnya atas Call the Wind telah meningkat. Namun, saat ini dia tidak bisa membantu tetapi mengingat lukisan yang dia lihat di lantai 9 di alam surgawi petir. Seolah-olah dia telah menjadi anak laki-laki itu, dan dia tiba-tiba memperoleh pencerahan. Wang Lin mengangkat tangannya seolah tangannya telah menyatu dengan 2 naga hitam. Jika dia adalah anak laki-laki yang melihat Kaisar Langit Baifan, yang mengangkat tangannya dan memanggil 9 naga hitam. Langit dan bumi berubah warna dan semua makhluk harus mati sebelum 9 naga hitam yang mengaum ini. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius dan tangannya membentuk segel. Mata dari 2 naga hitam yang mengaum memancarkan cahaya iblis. Cahaya ini sangat dalam, seolah-olah pada saat ini, kedua naga hitam ini telah memperoleh jiwa atau telah terbangun dari semacam tidur. Mereka membawa aura kuno saat angin hitam kencang bertiup ke arah 4 bilah surgawi. Pedang surgawi itu cukup tajam untuk memotong apapun di dunia, tapi tidak bisa memotong jiwa naga hitam. Pedang pertama jatuh dengan ledakan yang menghancurkan surga. Saat pedang ini jatuh, itu menarik perhatian semua penonton. Seolah bisa melahap segalanya, dan ketika turun, ruang itu sendiri berputar seolah-olah akan robek. Salah satu naga hitam mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh saat ia menyerbu ke arah pedang surgawi. Ada ledakan yang menghancurkan bumi ketika pedang pertama jatuh, tapi retakan muncul di ujungnya dan terus menyebar. Retakan itu menyebar seperti orang gila dan, mengikuti suara gemuruh yang terus-menerus, seluruh bilahnya runtuh. Saat ini, pedang kedua turun dari langit. Saat pedang kedua turun, itu menciptakan badai. Badai ini terlalu kuat, dan saat turun, sejumlah besar retakan spasial muncul di sekitarnya. Semua pecahan dari bilah pertama diserap oleh bilah kedua. Pedang kedua jatuh dengan peluit misterius. Gemuruh tak berujung yang menggantikan semua suara dalam jarak 10.000 km bergema di telinga semua pembudidaya. Mata beberapa pembudidaya yang lebih lemah segera menjadi buram. Pedang kedua menyerap kekuatan dari pedang pertama dan bertabrakan dengan naga hitam. Naga hitam itu mengeluarkan raungan gila dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia menyentakkan kepalanya dan kemudian pedang kedua juga roboh. Bilah ketiga dan keempat segera mengikuti dan menyerap pecahan dari 2 bilah sebelumnya. Pedang ketiga menghilang dengan sendirinya dan menyatu dengan pedang keempat, menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan. Naga hitam itu runtuh menjadi angin hitam dan meraung seperti orang gila. Pedang keempat juga roboh pada saat bersamaan. Layar cahaya juga runtuh karena tidak bisa lagi menahan benturan. Itu hancur berkeping-keping dan layar cahaya yang mengelilingi arena tidak ada lagi. Tidak ada yang menghalangi hantaman dahsyat itu, jadi sekarang menyebar. Ini menyebabkan ekspresi para pembudidaya di sekitarnya sangat berubah. Semua tetua keluarga dengan cepat menggunakan mantra untuk melindungi anggota keluarga mereka. Namun, semua batu biru itu terdorong ke belakang dan bahkan lebih langsung meledak menjadi debu. Pada saat ini, segala sesuatu dalam jarak 100.000 km sepertinya memasuki bencana.
Pria berjubah hitam yang duduk di atas batu merah memiliki ekspresi pucat dan matanya bersinar terang. Batu merah di bawahnya hancur dan dia melompat ke udara. 5 bilah yang tersisa terbang ke udara dan mengikuti pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu dengan cepat mundur dengan ekspresi pucat. 4 bilah mampu menghancurkan naga hitam, dan pertempuran seperti itu sudah mengejutkan. Mata Wang Lin dingin saat naga hitam kedua menyerang. Apakah kamu tidak ingin bertarung? Kenapa kamu mundur? Wang Lin mundur selangkah dan bergabung dengan naga hitam. Kemudian dia bergegas menuju pria berjubah hitam itu. Mata pria berjubah hitam itu bersinar terang, menunjukkan niat bertempur yang kuat. Kakinya berhenti saat tangannya bergerak di depan tubuhnya dan dia berteriak, "Pedang surgawi pembantai setan." 5 bilah di sekelilingnya mulai bergetar dan mengeluarkan himne bilah yang tajam. Mereka mulai berputar, membentuk 5 sinar perak, dan menembak ke arah Wang Lin. 5 sinar lampu berubah menjadi 5 bilah surgawi dan tiba-tiba menabrak Wang Lin. Naga hitam itu meraung dan matanya bersinar saat ia melesat. Saat Wang Lin menatap bilah surgawi, lukisan dari lantai 9 pavilion koleksi menjadi lebih jelas di benaknya. Panggil angin, panggil hujan, persenjataan ajaib. Pada saat ini, kata-kata di lukisan itu muncul di benak Wang Lin. Cahaya hantu di dalam mata naga hitam menjadi lebih kuat dan membuka mulutnya. Namun, kali ini dia tidak hanya meledakkan udara dingin, ada juga hujan. Meskipun tidak banyak hujan, memang ada tetesan hujan. Dalam sekejap, angin hitam menyapu daerah itu dengan sekitar 100 tetes hujan bercampur. Daerah itu langsung dikelilingi oleh aura yang lembab dan dingin. Begitu tetesan hujan muncul, suara retakan datang dari 5 bilah surgawi. Naga hitam itu mengeluarkan raungan marah saat ia menyerang dan menghadapi 5 pedang surgawi. Boom, boom, boom. Ledakan terus-menerus terjadi, menyebabkan ruang angkasa itu sendiri berguncang dan menyebabkan tumbukan yang kuat menyebar. Ribuan pembudidaya mundur, hanya mereka yang cukup kuat untuk menahan dampak yang bisa tinggal dan menyaksikan tabrakan dari 2 mantra kuat ini. Raungan naga hitam masih bergema, tetapi tubuhnya telah menghilang dan angin hitam telah hilang. Wajah Wang Lin sedikit pucat saat dia mundur beberapa langkah, tapi matanya bersinar cerah. Orang ini memiliki tingkat kultivasi yang mirip denganku, tapi dia adalah musuh yang kuat. Mata Wang Lin berbinar saat tubuhnya berkedip dan dia menyatu dengan dunia. Pria berjubah hitam itu dengan cepat mundur. Wajahnya pucat. Kelima bilah surgawi yang dihancurkan telah merusak pikirannya, tetapi tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan lebih banyak niat pertempuran. Setelah tertawa terbahak-bahak, kaki kanannya melangkah dan tubuhnya berhenti. Ketika kaki kanannya mendarat, sebuah benturan keras datang dari belakangnya dan retakan besar muncul. Menyenangkan. Sejak saya, Nangong Han, menyelesaikan pedang saya, selain senior, tidak ada seorang pun di tingkat kultivasi saya yang menjadi musuh saya. Ketika saya berada di tahap Ascendant, saya adalah nomor 1 di bawah tahap Illusory Yin. Ketika saya berada di tahap Corporeal Yang, saya menjadi nomor 1 di bawah panggung Nirvana Skriya. Anda memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Pria berjubah hitam, Nangong Han, tertawa terbahak-bahak sementara kedua tangannya membentuk segel. Dalam sekejap, ruang di depannya berputar dan 9 bilah ilusi tiba-tiba muncul. Namun, saat 9 bilah ilusi muncul, riak muncul di sampingnya. Wang Lin berjalan keluar dengan 2 jari membentuk pedang dan menunjuk ke arahnya tanpa ragu-ragu. Poin ini berisi Dao dan energi asal Nirvana Skriya miliknya. Dengan ujung jarinya, ikan hitam dan putih muncul. Mereka berputar untuk membentuk kekuatan penyegel yang terbang menuju Nangong Han. Nangong Han tiba-tiba berbalik dan dengan cepat mundur. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan terbang menuju Wang Lin. Namun, Wang Lin tampak tiba-tiba dan terlalu dekat, jadi hanya 2 dari 9 bilah yang mampu memblokir serangan Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan ketidakpedulian dan 2 bilah ilusi segera runtuh. Meminjam jatuhnya bilahnya, jari Wang Lin menunjuk ke arah antara alis Nangong Han. Murid Nangong Han menyusut dan rasa krisis hidup dan mati yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul. Saat ini, dia tidak ragu-ragu. Telapak tangannya melepaskan kilatan perak dan bertabrakan dengan jari Wang Lin.
Dengan keras, energi asal yang kuat mengalir ke tubuh Nangong Han. Tubuhnya menggigil dan terlempar kembali. Darah keluar dari dadanya, tapi dia memaksa lukanya turun. Yang membuatnya takut adalah bahwa energi asal pihak lain sebenarnya adalah 2 untai, 1 putih dan 1 hitam. Kedua untaian itu terus-menerus menyebabkan kerusakan di dalam tubuhnya dan sangat kuat. Ada juga fluktuasi domain yang berasal dari mereka. Wang Lin sudah kehilangan rasa di jarinya. Meskipun serangan menyelinapnya berhasil, lawannya berhasil memblokirnya dan sebagian energi asal musuh telah memasuki tubuhnya sendiri. Itu adalah sesuatu yang bisa dia tolak, tetapi energi asal Nangong Han seperti pisau yang sangat tajam yang ingin merobek tubuhnya. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin. Dia tidak mundur tetapi malah mengambil langkah maju dan bergabung dengan kekosongan. Ketika Nangong Han melihat Wang Lin menghilang sekali lagi, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia berteriak, formasi 9 Tun Blade. Dalam sekejap, 2 bilah ilusi yang runtuh terbentuk sekali lagi dan membentuk formasi bilah dengan 7 bilah lainnya. Bilahnya berputar dengan cepat, membentuk benang perak yang tak terhitung jumlahnya yang berputar di sekitar Nangong Han, dan kemudian dengan cepat tersebar. Sosok Wang Lin muncul 30 kaki dari Nangong Han sementara formasi pedang semakin dekat. Tulang binatang di punggung tangan kanannya menyala dan segera muncul. Benang peraknya memancarkan cahaya abu-abu. Menggunakan momen ini, Wang Lin menekan luka di tubuhnya dan menghilang tanpa jejak. Nangong Han menghirup udara dingin dan dengan cepat mundur saat dia dengan cepat berteriak, "Berhenti, berhenti. Saya mengaku kalah. Saya tidak bertengkar lagi. Anda tahu spatial bending, bagaimana saya bisa melawannya? Berhenti." Dia berbalik dan dengan cepat mundur. "Aku sudah menyerah dan kamu masih menghantuiku. Aku menyerah, aku tidak akan melawanmu lagi." Nangong Han tersenyum pahit. Dia tidak ingin itu berakhir seperti ini, tetapi melawan seorang pembudidaya Nirvana Scryer yang tahu spatial bending membuatnya terlalu dirugikan. Setelah dia mengatakan itu, citra yang dia buat tentang pembangkit tenaga listrik generasi ini segera runtuh. Wang Lin muncul 200 kaki darinya. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat Nangong Han. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya berkelahi dengan orang-orang, tetapi dia belum pernah bertemu orang seperti ini. "Saya tidak akan bertarung, saya tidak akan bertarung. Tidak akan terlambat untuk bertarung begitu saya memahami pembengkokan tata ruang. Saat ini tidak ada gunanya bagiku. Aku tidak bisa mengalahkanmu." Wajah Nangong Han suram dan dalam sekejap dia mundur dan bergegas menuju batu merah. Awalnya ada seseorang yang duduk di atas batu merah tersebut, namun dengan satu tatapan dari Nangong Han, orang tersebut langsung pergi. Wang Lin diam-diam merenung beberapa saat sebelum dia melihat sekeliling dan dengan tenang berkata, "Apakah ada penantang lagi?" Lingkungannya benar-benar sunyi. Saat Seng Hong Hu diam-diam melihat semua ini, tatapan redupnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Meskipun tatapannya ke arah Wang Lin lebih lama memiliki rasa fanatisme, rasa hormat telah kembali. Para pembudidaya sekitarnya semua memandang Wang Lin, tetapi pada akhirnya tidak ada yang keluar. Orang tua berjubah ungu itu perlahan berkata, "Sumu, pertama di antara 108 orang yang dipilih dari domain selatan. Dalam 7 hari, ikuti saya ke Thunder Celestial Temple bersama dengan 107 sisanya yang akan dipilih." Ada pembudidaya Nirvana Scryer yang mengikuti lomba gelar surgawi, tapi tidak banyak. Kebanyakan dari mereka dianggap leluhur keluarga mereka, jadi mereka terikat oleh keluarga mereka dan harus berhati-hati tentang semua tindakan dan keputusan mereka. Jika orang-orang ini bertarung dalam kompetisi yang diisi dengan junior, mereka akan meninggalkan nama buruk untuk merebut kejayaan dari junior. Akibatnya, hal itu secara keseluruhan akan berdampak negatif bagi mereka. Bagaimanapun, banyak orang telah memperhatikan bahwa kompetisi 108 gelar surgawi yang diadakan oleh kuil surgawi Guntur dimaksudkan untuk junior yang dipenuhi dengan niat pertempuran. Meskipun tidak disebutkan, orang lain dapat membedakannya dari berbagai petunjuk. Akibatnya, tidak biasa bagi pembudidaya Nirvana Scryer untuk berpartisipasi. Ada beberapa dari mereka di domain selatan dan mereka semua adalah leluhur dari berbagai klan, jadi tidak perlu bagi mereka untuk menaruh dendam pada Wang Lin. Bagaimanapun, nama Sumu terlalu terkenal dan nama Master Demon masih mengandung aroma darah.
Sumu ini selalu rendah hati, tetapi sekarang dia bertindak sangat terkenal. Jelas dia menginginkan tempat pertama, jadi sebaiknya berikan itu padanya. Tidak perlu bersaing dengannya untuk itu dan memulai permusuhan. 7 hari waktu berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, Wang Lin berkultivasi di tempat tinggal yang disiapkan oleh keluarga kultivasi di planet Tatflame. Dia menjaga dirinya dalam kondisi prima untuk mempersiapkan final di Alhaven Star System. Selama 7 hari ini, Seng Honghu adalah orang pertama yang datang kepadanya. Dia tidak bertanya kepada Wang Lin tentang kultivasi Wang Lin, dia hanya bertanya tentang Dao dan pergi dengan beberapa keuntungan. Dia membungkuk ke arah Wang Lin dengan hormat di matanya. Meskipun tidak sekuat sebelumnya, Wang Lin saat ini telah mendapatkan persetujuannya. Setelah Seng Honghu pergi, ada orang lain yang datang berkunjung. Baru pada hari keempat suasana menjadi tenang. Wang Lin ingin berkultivasi secara diam-diam, tetapi ada seseorang yang mengganggunya, dan orang itu adalah Nang Hong Han. Tujuan Nang Hong Han untuk mengganggu Wang Lin adalah untuk pembengkokan tata ruang. Setiap kali dia berkunjung, dia selalu membuat Wang Lin sakit kepala. Akhirnya, Wang Lin sangat kesal dengan Nang Hong Han sehingga dia melepaskan Su Li Guo. Wang Lin memberitahu Nang Hong Han bahwa Su Li Guo juga mengetahui pembengkokan tata ruang. Dia tidak peduli jika Nang Hong Han mempercayainya dan pergi mencari tempat yang tenang untuk berkultivasi. Su Li Guo yang malang. Meskipun Nang Hong Han tidak mempercayai Wang Lin, dia menganggap Su Li Guo sangat menyenangkan, jadi dia menyeret Su Li Guo untuk berbicara dengannya tanpa henti. Pada awalnya, Su Li Guo tidak peduli, tetapi seiring berjalannya waktu, dia tidak dapat menahannya lagi. Pada akhirnya, itu menjadi sangat menyakitkan. Dia tidak bisa mengalahkan Nang Hong Han dan dia tidak berani melawan, jadi tidak bisa pergi. Dia hanya bisa setuju dengan Nang Hong Han dan menanggung siksaan, berharap 7 hari akan segera berlalu dan tuannya akan kembali. Pada hari ke-7, Wang Lin membuka matanya dan menghilang. Namun, saat melihat Su Li Guo, Wang Lin mengerutkan kening. Tubuh iblis Su Li Guo menjadi buram dan roboh. Di seberangnya, Nang Hong Han terus berbicara. Dalam keadaan kesurupan, Su Li Guo melihat Wang Lin. Dia menjadi bersemangat dan dengan putus asa bergegas menuju Wang Lin. Jika dia menangis, dia mungkin akan menangis sekarang. Tuan, Anda akhirnya kembali. Su kecil tidak akan pernah berani punya ide lagi. Tolong, Guru, biarkan saya kembali. Orang ini terlalu menakutkan. Guru, jangan tinggalkan aku. Su kecil tidak bisa meninggalkanmu. Suara Su Li Guo sangat menyedihkan. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat Su Li Guo dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Dia melambaikan tangan kanannya dan memasukkan Su Li Guo ke dalam tas pegangannya. Kemudian pandangannya tertuju pada Nang Hong Han. Suasana hati Nang Hong Han sangat bagus, tetapi dia memasang ekspresi canggung. Dia menggosok tangannya dan mengangguk. Saudara Su, semangat hartamu sangat baik. Saat aku melihatnya, aku tahu kami akan akrab. Di masa depan, kita perlu menghabiskan waktu berkualitas bersama. Wang Lin mengerutkan kening, lalu dia berbalik, mengambil satu langkah, dan menghilang. Wajah Nang Hong Han dipenuhi dengan penyesalan. Dia segera mengikuti dan berpikir, sungguh jiwa harta yang baik. Sayangnya, saya tidak bisa mengalahkan sumu ini, kalau tidak, saya akan mencurinya. 107 orang yang tersisa dari domain selatan telah dipilih. Orang tua berjubah ungu itu mengeluarkan batu hitam dan menghancurkannya. Titik cahaya kristal yang tak terhitung jumlahnya muncul dan formasi ilusi muncul. Formasi ini sangat besar, lebarnya lebih dari 1000 kaki. Orang tua berjubah ungu masuk lebih dulu, diikuti oleh 2 pembawa pesan berjubah hijau. Mereka menghilang di dalam formasi. 108 orang yang tersisa secara bertahap memasuki formasi. Wang Lin adalah salah satunya, dan Seng Honghu, Zhan Conlie, dan semacamnya juga termasuk di antara 108 orang. Formasi itu melintas dan menghilang bersama 108 orang. Kuil Surgawi Guntur adalah entitas yang sangat kuat di sistem bintang Alhaven. Ketika generasi orang di Kuil Surgawi Guntur memperluas pengaruhnya, mereka telah menjadi kekuatan terkuat di depan umum di sistem bintang Alhaven. Lokasi Kuil Surgawi Petir adalah sebuah misteri, tidak ada yang tahu itu. Bahkan para utusan hanya pergi ke sana dengan menggunakan formasi khusus. Tidak ada cara lain untuk kembali.
Pada saat ini, area dalam 100.000 km dari kuil surgawi Guntur dibatasi. Utusan dan pelayan kuil surgawi Guntur memenuhi area itu. Persaingan gelar surgawi adalah masalah yang sangat penting bagi kuil surgawi Guntur. Bertarung di dalam area ini dilarang, dan jika ada yang melanggar aturan itu, kuil surgawi petir akan segera turun tangan. Ada 4 arai transfer besar di sekitar kuil surgawi Guntur. Di bawah bimbingan para utusan yang pergi ke domain utara, para peserta keluar satu persatu. Para pembudidaya ini semuanya tenang, sangat sedikit orang yang bersemangat setelah tiba di sini. Saat mereka muncul, mereka dipenuhi dengan niat bertempur. Tepat pada saat ini, arai transfer selatan dan barat juga menyala dan sejumlah besar orang keluar pada saat yang bersamaan. Wang Lin ada di antara mereka. Setelah dia keluar, dia melihat sekeliling, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Kuil surgawi Guntur seperti istana kekaisaran dari kerajaan fana. Itu sangat megah dan dibatasi. Ketika Wang Lin merasakan fluktuasi pembatasan, matanya menyipit. Dengan pemahamannya tentang batasan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa batasan di sini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan dengan kultivasinya, jika dia terburu-buru dalam pembatasan ini, dia pasti akan mati. Itu bukan hanya kuil surgawi Guntur. Saat Wang Lin melihat sekeliling, dia mengerutkan kening lebih keras. Setiap helai rumput, setiap tanaman, dan bahkan awan mengandung batasan yang kuat. Wang Lin bukan satu-satunya yang mengamati sekeliling. Hampir semua orang melakukan hal yang sama. Formasi di timur tiba-tiba menyala dan menarik perhatian semua orang. Formasi di sisi timur bersinar dengan intens dan 3 sosok keluar. Mereka adalah utusan yang dikirim oleh kuil surgawi Guntur. Mereka semua memiliki ekspresi yang sangat suram dan dengan cepat keluar dari deretan transfer. Salah satu dari mereka bahkan melihat kembali ke formasi dengan ketakutan di matanya. Mata Wang Lin menyipit. Pada saat yang sama, bau darah yang kuat datang dari susunan transfer timur. Arai transfer menyala dan hanya 1 orang yang keluar. Tidak perlu menunggu, aku telah membunuh 107 orang yang tersisa.